Dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan definisi dari sampah, yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Jadi sampah padat merupakan material bahan buangan dari segala aktivitas manusia yang berwujud padat. Sampah padat biasanya dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, hasil kegiatan industri, segala aktivitas domestik dan sebagainya yang bersifat kering serta tidak dapat berpindah dengan sendirinya kecuali dipindahkan. Jenis sampah padat. Jenis sampah padat tergantung dari jenis material yang dikonsumsi. Secara umum, jenis sampah padat digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik biasa atau sampah basah, dan sampah anorganik atau sampah kering. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba. Sampah padat organik sangat mudah diuraikan secara sempurna dengan proses biologi, baik aerob maupun anaerob. Yang kedua, sampah anorganik merupakan sampah padat yang berasal dari bahan-bahan non-hayati yang tidak dapat didegradasi oleh mikroba. Umumnya, sampah padat non-organik tidak dapat diurai oleh alam ataupun mikroorganisme secara sempurna. Sampah padat atau non-organik ini biasanya berupa produk sintesis atau hasil dari proses teknologi pengolahan bahan tambang atau pabrik. Jenis sampah padat juga bisa dibedakan dari sifat fisiknya, di antaranya A. Sampah padat basah, yaitu sampah padat yang mengandung kadar air serta mudah busuk. B. Sampah padat kering, yaitu sampah padat yang tidak memiliki kadar air dan sifatnya tidak mudah busuk, di mana tersusun dari bahan organik maupun anorganik. C. Sampah padat lembut atau kecil, yaitu sampah dengan partikel kecil, ringan, dan mudah berterbangan. D. Sampah padat besar, yaitu sampah padat yang berukuran besar. Dan yang terakhir E, yaitu sampah padat B3, sampah padat yang berbahaya dan beracun terhadap manusia, hewan, serta tanaman sehingga sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus. Dampak sampah padat terhadap lingkungan. Pertama, dampak terhadap sungai, yaitu 1. Mencemari air. Air sungai yang tercemar tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupan manusia seperti mencuci atau bahkan dikonsumsi. Kedua, menimbulkan bau tidak sedap. Sampah padat yang terlalu banyak di sungai dapat menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu lingkungan. Ketiga, adanya penyumbatan yang menyebabkan banjir. Sampah padat yang banyak terdapat di sungai dapat menyumbat air sungai untuk terus mengalir. Apabila air sungai tidak mengalir dengan baik, dapat menyebabkan banjir ketika hujan lebat. Keempat, menyebabkan gatal. Air sungai yang tercemar kemudian digunakan mandi oleh masyarakat akan mengakibatkan masyarakat yang menggunakan air tersebut merasa gatal. Kelima, membahayakan makhluk hidup di sungai. Sampah padat yang terdapat di sungai akan terlihat seperti makanan bagi makhluk hidup yang berada di sungai. Hal ini menyebabkan tersumbatnya pencernaan atau bahkan menyebabkan kematian bagi makhluk hidup di sungai. Yang selanjutnya yaitu dampak pada daratan. Yang pertama, merusak estetika lingkungan. Tumpukan sampah padat yang menggunung dapat merusak estetika lingkungan. Kedua, mengakibatkan gangguan kesehatan. Sampah padat, khususnya sampah plastik, sangat mudah terjadi reaksi kimia pada suhu tinggi. Hal tersebut mengakibatkan senyawa mikroplastik mudah terlepas ke lingkungan sekitar. Sampah padat jika terkena suhu tinggi dapat mempercepat bakteri berkembang biak dan dapat menyebabkan penyakit diare pada manusia. Selain itu, pembakaran sampah plastik tidak sempurna akan menghasilkan senyawa dioksin yang apabila terhirup manusia dapat memicu penyakit hepatitis, kanker, gangguan sistem saraf, dan pembengkakan hati. Yang terakhir, timbulnya bau tidak sedap. Sampah padat yang menumpuk dapat menimbulkan bau tidak sedap jika tidak dikelola dengan baik. Baik, kita masuk pada dampak sampah padat terhadap kesehatan masyarakat.
Yang pertama, penyebaran penyakit. Sampah padat dapat menjadi tempat berkembang biak bagi berbagai jenis penyakit dan virus seperti kolera, demam, tifoid, dan infeksi kulit. Jika sampah padat dibiarkan menumpuk dan tidak diangkut secara teratur, dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit melalui vektor seperti lalat dan tikus. Yang kedua, ada udara tercemar. Jika sampah padat dibiarkan menumpuk dan tidak diolah dengan baik, dapat mengeluarkan gas beracun seperti metana dan belerang dioksida yang dapat mencemari udara. Udara yang tercemar dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Yang ketiga, ada kualitas air terganggu. Jika sampah padat dibuang sembarangan ke sungai atau laut, dapat mencemari air dan mengurangi kualitas air. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit melalui air dan memengaruhi kesehatan masyarakat yang mengandalkan sumber air tersebut. Yang keempat, kecelakaan. Sampah padat yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kecelakaan seperti tumpahan limbah berbahaya dan jatuhnya benda berat dari tumpukan sampah. Kecelakaan seperti ini dapat menyebabkan cedera fisik dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Pengolahan dan pembuangan sampah padat. Yang pertama, pembuatan kompos. Kompos adalah hasil penguraian parsial, tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Kompos dapat meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, daur ulang. Berbagai jenis limbah padat dapat mengalami proses daur ulang menjadi produk baru. Proses daur ulang sangat berguna untuk mengurangi timbunan sampah karena bahan buangan diolah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Sejauh ini, keterlibatan masyarakat dalam mengurangi pemakaian dan mendaur ulang plastik masih sangat minim. Biasanya, plastik dibakar untuk memusnahkannya dari pandangan. Padahal, jika pembakaran plastik tidak sempurna, dapat membentuk dioksin, yaitu senyawa yang dapat memicu kanker, hepatitis, pembengkakan hati, dan gangguan sistem saraf. Yang ketiga, bisa dilakukannya penimbunan. Penimbunan merupakan salah satu proses pengolahan limbah padat atau sampah dengan mengumpulkan sampah di tempat terbuka yang cukup jauh dari aktivitas manusia. Penimbunan sampah dapat dilakukan dengan menimbun sampah di bawah permukaan tanah agar sampah dapat terdekomposisi secara alami oleh tanah. Proses penimbunan ini dapat menimbulkan dampak kepada lingkungan di sekitarnya, yaitu polusi tanah dan pencemaran kepada air sumur. Yang keempat, pembakaran. Pembakaran merupakan salah satu proses pengolahan limbah padat yang menggunakan api untuk menghilangkan massa limbah padat atau sampah menjadi debu. Pembakaran limbah padat dapat membantu untuk menurunkan polusi lingkungan yang disebabkan oleh penimbunan limbah. Proses pembakaran limbah padat diawali dengan proses pemisahan limbah menjadi 3 jenis, yaitu sampah plastik dan elektrik, sampah kayu, dan sampah lainnya. Sampah yang dapat dibakar merupakan sampah kayu dan sampah lainnya, sedangkan sampah plastik dan sampah elektronik diolah dengan cara lain karena mengandung zat yang berbahaya bagi lingkungan jika dilakukan proses pembakaran. Peraturan dan kebijakan pengelolaan sampah padat. Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 seperti pada pasal 12 ayat 1. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 dalam melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah spesifik. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 seperti tertulis pada Pasal 3 Ayat 2, koordinasi dalam pengelolaan sampah spesifik dilaksanakan untuk menjamin bahwa sampah spesifik terkelola dengan baik dari sumber sampah sampai dengan pemrosesan akhir.